Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kali ini berjumpa kembali dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Kali ini saya akan membagikan materi tentang serbuk atau pulvis dan pulveres, di mana materi pulvis dan pulveres ini akan dibagikan atau akan saya berikan pada kelas 10 farmasi klinis dan komunitas ya. Tentu saja tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke slide berikut ini ya. Untuk materi pulvis dan pulveres ini sebetulnya sudah saya berikan pada dalam bentuk PDF kemarin di Google Classroom. Memang belum sempat saya buat videonya. Nah, ini baru nanti saya bikin videonya. Nanti yang kemarin sudah saya kasih baik post-test maupun materi, mungkin bisa sedikit kita ulang, nanti kemudian kita tambah materi sedikit lagi. Untuk kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi pulvis maupun pulveres yaitu 3.6, yaitu siswa menganalisis sediaan obat berbentuk pulvis maupun pulveres. Ya, selain pulvis pulveres, nanti diharapkan juga bisa menganalisis sediaan obat dalam bentuk kapsul, kemudian dalam bentuk semi solid atau semi padat, contohnya misalnya salep, krim, dan sebagainya. Kemudian poin 4.6 yaitu siswa mampu membuat sediaan obat bentuk pulvis, pulveres, kapsul maupun semi solid. Nah, kalau yang untuk 4.6 ini nanti harapannya nanti kita bisa praktikum ya, tapi karena kondisi pandemi yang semakin parah, kemungkinan untuk praktek mungkin kita tunda dulu sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Kemudian indikator yang ingin kita capai yaitu yang pertama adalah pengertian serbuk berikut persyaratan, kelebihan maupun kekurangan sediaan farmasi dalam bentuk serbuk bisa dijelaskan dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara membuat sediaan serbuk dengan berbagai macam sifat bahan obat, baik untuk pemakaian dalam maupun untuk pemakaian luar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menghitung bahan obat dan dosis maksimal sediaan serbuk. Kemudian yang keempat, siswa dapat menggerus, membungkus, memberi penandaan serbuk untuk pemakaian luar. Kita masuk ke materi inti, yaitu kita mulai dengan adanya pengertian ya. Apa sih yang dimaksud pulvis atau serbuk? Serbuk adalah suatu campuran yang biasanya berupa kering, terdiri dari bahan obat maupun zat kimia, di mana bahan obat maupun zat kimia ini biasanya dibuat dengan cara dihaluskan ya, dihaluskan dan ditujukan untuk pemakaian baik oral yang diminum maupun untuk pemakaian topikal atau untuk pemakaian luar yang ditaburkan ya. Jadi kalau serbuk ini bisa lewat mulut atau diminum ataupun bisa untuk ditaburkan. Contohnya apa saja nanti kita akan bahas pada slide-slide yang berada di belakang. Oke. Pembagian serbuk. Serbuk itu dibagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama yaitu namanya pulveres, yang kedua adalah pulvis. Pulveres itu merupakan serbuk yang terbagi-bagi. Kemudian kalau yang pulvis merupakan serbuk yang tidak terbagi ya. Jadi pulveres akan akhirnya S. Jadi dia dalam bentuk jamak. Kemudian kalau pulvis karena dia tunggal berarti dia tidak dapat terbagi-bagi. Kemudian serbuk yang tidak dapat terbagi-bagi atau pulvis, contohnya adalah kalau untuk pemakaian oral atau pemakaian dalam, contohnya ada laksansia. Laksansia itu adalah pencahar. Kemudian ada antasida ya, antasida ini nama generiknya antasida, nama dagingnya bisa macam-macam, ada plantasid, ada milanta, ada proma dan sebagainya. Antasida ini biasanya digunakan untuk mengurangi kelebihan dari asam lambung sehingga bisa digunakan untuk penyakit MAH. Kemudian yang selanjutnya ada makanan diet ya, makanan diet yang berupa serbuk. Kemudian untuk pemakaian luar itu ada beberapa. Yang pertama ada serbuk gigi atau pulvis dentifricius ya, serbuk gigi.
Kemudian yang kedua ada serbuk tabur atau pulvis aspersorius. Nah, kalau yang serbuk tabur itu yang paling sering kita temui, ya, misalnya ada talak dan sebagainya. Itu merupakan serbuk tabur, pulvis aspersorius. Ya, diingat-ingat. Jadi ini adalah pulvis yang tidak serbuk yang tidak terbagi, namanya pulvis. Jadi dia tidak bisa dibagi-bagi, sudah ada dalam kemasan. Contohnya antasida, ya, antasida yang biasanya itu bentuknya serbuk, itu biasanya dibungkus dalam kemasan yang sudah dibuat oleh pabrik. Itu minumnya ya langsung satu kemasan itu, ya, tidak terbagi-bagi, ya. Ataupun misalnya yang serbuk luar, ya, misalnya serbuk tadi hirosin ataupun talak atau talak salisil, ya. Jadi cara pemakaiannya kan tidak dibuka dulu kemudian dibagi-bagi, ya, tidak, kan sudah ada kemasannya, sudah ada botolnya, kita tinggal menaburkan pada bagian yang diperlukan. Nah, itu berarti kan pemakaiannya tidak dapat terbagi arti bagi-bagi. Kemudian untuk pulvis, untuk yang serbuk yang terbagi itu biasanya yang oral itu biasanya yang seperti dibungkus dengan kertas perkamen, ya. Mungkin barangkali mungkin pernah menemui atau mungkin pernah minum sewaktu kecil, ya, ketika sakit nanti periksa ke dokter lah, kemudian mendapatkan resep berupa serbuk atau pulveres yang dimasukkan atau yang diberikan tempat pada kertas perkamen lah, itu namanya pulveres atau yang bisa dibagi-bagi dalam beberapa dosis. Nah, itu namanya pulveres. Kalau yang pulvis tidak dapat terbagi-bagi. Oke. Kita masuk ke kelebihan dan kelemahan serbuk. Kelebihan dari serbuk yaitu yang pertama, dokter bisa lebih luasa dalam memilih dosis yang sesuai dengan kondisi si penderita, ya, sesuai dengan umurnya, sesuai dengan berat badannya. Lah, itu lebih luasa dokter karena bisa disesuaikan. Kemudian yang kedua, lebih stabil terutama untuk obat yang bisa dirusak oleh air, ya, lebih stabil terutama untuk obat yang dirusak oleh air. Tetapi ada beberapa obat tertentu yang bersifat higroskopis, ketika dia dibuat dalam bentuk serbuk maka akan lebih mudah lembek atau mencair karena dia bisa menyerap uap udara yang ada di sekeliling serbuk karena dia bersifat higroskopis. Kemudian yang ketiga, bentuk serbuk penyerapannya lebih cepat dibandingkan atau lebih sempurna dibandingkan sediaan padat. Nah, ini lebih jelas karena semakin kecil ukuran partikel maka semakin cepat dia lebih diserap. Contohnya seperti ini. Ketika kita membuat teh, kita akan menggunakan dengan gula pasir maupun gula batu. Ketika kita mengaduk gula pasir tentu lebih mudah larut daripada menggunakan gula batu, ya. Kenapa? Karena gula pasir itu ukuran partikelnya lebih kecil sehingga dia lebih mudah larut atau lebih mudah terabsorpsi. Sedangkan gula batu itu ukuran partikelnya lebih besar sehingga dia memerlukan waktu untuk absorpsi atau larut. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya cocok digunakan untuk anak-anak maupun dewasa yang sukar menelan. Ya, ada beberapa pasien yang mengeluhkan ketika dia mendapat tablet yang agak besar, dia akan merasakan kesulitan sehingga rasanya itu seperti ganjel, kalau bahasa Jawa, ya, mengganjel di tenggorokan sehingga akan menimbulkan malah mual muntah. Nah, itu bisa diatasi dengan menggunakan serbuk, ya. Tetapi tentu saja ketika menggunakan serbuk maka justru bau maupun rasanya itu akan lebih terasa. Nah, itu nanti mungkin perlu perhitungkan. Kemudian yang selanjutnya, obat yang terlalu besar volumenya untuk dibuat tablet maupun kapsul bisa dibuat dalam bentuk serbuk, ya. Ya, tentu saja kalau jumlah dosisnya atau mungkin campurannya terlalu banyak, ya pasti serbuknya juga banyak, ya, serbuknya besar, makanya itu juga perlu diperhitungkan. Kemudian kelemahannya, ya, yang pertama tadi karena bentuknya serbuk maka
rasa tidak enak, seperti pahit, sepet, kemudian bau yang tidak enak juga, misalnya amoksisilin yang baunya itu sangat menyengat ya, itu tidak akan tertutupi ya. Ya, jadi kelemahannya seperti itu. Apalagi kalau sudah tertutup, misalnya ya, amoksisilin kapsul sudah dimasukkan ke dalam kapsul supaya bau maupun rasanya itu tertutupi, tapi karena pasien sukar untuk menelan kapsul, akhirnya dibuka. Lah, kan sama saja, akhirnya bau maupun rasanya itu kan tidak bisa tertutupi. Nah, itu malah justru nanti bisa menimbulkan mual maupun muntah. Kemudian kelemahan yang selanjutnya yaitu pada penyimpanan bisa menjadikan lembab. Nah, ini kalau tadi ada obat-obat yang bersifat higroskopis ya. Dari kata higros air dan kopis ya, higroskopis. Oke. Selanjutnya syarat-syarat serbuk. Apabila tidak ada pernyataan lain, maka syarat-syarat serbuk yang disyaratkan pada Farmakope Indonesia itu yang pertama itu harus kering, kemudian halus, kemudian homogen. Ini kalau tidak ada persyaratan lain ya. Biasanya tiga ini, kering, halus maupun homogen. Oke. Syarat-syarat serbuk tambahan ya, untuk pulveres atau serbuk yang bisa terbagi yang tadi dimasukkan atau diwadahi dengan kertas perkamen. Keseragaman bobot. Untuk keseragaman bobot caranya yaitu dengan menimbang isi dari 20 bungkus satu persatu, kemudian ke 20 bungkus tadi isinya dicampurkan, kemudian ditimbang sekaligus. Kemudian dari 20 tadi dihitung rata-rata, kira-kira satu bungkusnya berapa. Nah, penyimpangan antara penimbangan satu persatu terhadap bobot isi rata-rata tidak boleh 15% untuk tiap 2 bungkus, dan kemudian tidak boleh lebih dari 10% untuk setiap 18 bungkus. Itu kalau keseragaman bobot untuk tadi serbuk yang terbagi. Yang kenapa harus ada keseragaman bobot? Karena biasanya dalam pulveres ini kita membaginya itu dengan menggunakan kasat mata atau dengan menggunakan penglihatan. Jadi mungkin ada yang beratnya berlebih, mungkin ada yang kurang. Nah, itu tadi karena adanya perbedaan berat, secara otomatis juga akan adanya perbedaan dosis. Nah, untuk mengantisipasi penyimpangan dosis yang terlalu berlebihan, maka ini ada ini tadi, syarat keseragaman bobot. Nah, caranya bagaimana? Mungkin nanti bisa saya tambahkan. Kemudian serbuk oral yang tidak terbagi. Ya, serbuk oral yang tidak terbagi. Contohnya apa? Tadi antasida, laksansia, kemudian makanan diet, kemudian ada analgesik tertentu ya. Pada serbuk oral tidak terbagi hanya pada sebatas obat yang relatif tidak poten ya. Nah, ini. Kemudian untuk serbuk tabur atau pulvis aspersorius biasanya karena dia ditaburkan, kemudian setelah ditaburkan kemudian dia diratakan atau dioleskan. Nah, supaya untuk menghindari iritasi, maka serbuk tabur itu harus melewati ayakan pada ukuran 100 mes atau dinamakan derajat halus ya. Jadi serbuknya itu harus ya, ketika nanti ditaburkan kemudian kita ratakan, nah itu tidak menimbulkan iritasi. Coba kalau misalnya kita misalnya serbuk taburnya itu tadi ternyata kurang halus atau masih kasar ya, kita taburkan masih merongkol-merongkol, itu kayak bahasa ngomong-ngomong kayak apa gitu ya. Ya, itu nanti begitu kayak kerikil, nah itu nanti kita halus, kita ratakan, lah itu nanti kulitnya bisa iritasi semua ya. Itu makanya untuk pulvis aspersorius atau serbuk tabur dia harus memiliki derajat kehalusan atau ukuran pengayaknya yaitu 100 mes atau dikatakan serbuk dengan derajat halus. Oke. Derajat halus dan pengayak ya. Tujuan pengayakan
yaitu pengukuran derajat halus serbuk untuk sebagian besar keperluan farmasi. Kemudian yang kedua, yaitu bisa meningkatkan penyerapan obat di dalam saluran cerna. Pengayak untuk pengujian secara farmakope biasanya menggunakan anyaman berupa kawat, ya, bukan tenun, ya, bukan dari kain, tapi biasanya berupa kawat. Nah, ini ada beberapa derajat halus serbuk dan pengayak. Nah, tadi saya katakan halus, ya, ukurannya 100, ya, ukurannya 100, ya. Nomor pengayaknya adalah 100 mes. Itu biasanya digunakan untuk Simplisia hewani maupun nabati. Nah, kemudian kalau bahannya kimia, biasanya halus itu nomor pengayaknya adalah 120 mes, ya, dengan nomor serbuk ukurannya 80. Ya, di sini kalau halus. Kemudian kalau sangat halus, saya contohkan misalnya ini. Berarti kalau untuk yang bahan kimia, maka nomor pengayaknya adalah 120 mes. Ya, nomor serbuknya 120. Ya, seperti ini. Tapi kalau untuk hewani atau Simplisia nabati, yaitu nomor pengayaknya adalah 80. Oke. Ya, macam-macam serbuk atau macam-macam pulvis ada beberapa. Yang pertama adalah pulvis aspersorius, ya. Tadi nama lainnya adalah serbuk tabur, ya. Pulvis aspersorius adalah merupakan serbuk ringan bebas dari butiran kasar dan biasanya dimaksudkan untuk pengobatan luar. Nah, diingat tadi pulvis aspersorius atau pulvis atau serbuk tabur syaratnya apa? Yaitu serbuk dengan derajat kehalusan berapa tadi? 100 mes, ya. Pulvis dentifricius yaitu merupakan namanya adalah serbuk gigi, ya, serbuk gigi yang biasanya menggunakan karmin atau pewarna yang biasanya dilarutkan terlebih dahulu. Karmin ini nanti warnanya merah, ya, atau lebih ke pink. Yang ketiga adalah pulvis ternutatorius, ya, atau serbuk bersin, ya, serbuk bersin yang penggunaannya dihisap melalui hidung. Nah, karena dihisap melalui hidung, maka derajat kehalusannya harus halus sekali atau sangat halus, ya, karena supaya nanti tidak mengiritasi selaput lendir yang berada di hidung. Kemudian yang keempat adalah pulvis effervescent. Nah, pulvis effervescent adalah serbuk yang biasanya sebelum ditelan harus dilarutkan terlebih dahulu ke dalam air dingin maupun air hangat. Nah, ketika dilarutkan dengan air dingin maupun air hangat, itu akan bisa mengeluarkan gas CO2. Nah, contohnya kalau misalnya pulvis effervescent ini adalah seperti adem sari dan sebangsanya, ya. Jadi ketika kita masukkan ke dalam air, lah itu ada jus, nah, itu ada gelembung-gelembung. Nah, itu namanya gas CO2. Kenapa sih harus mengeluarkan gas CO2? Lah, ini ada fungsinya. Ya, gas CO2 juga ada fungsinya, adalah merupakan penyegar atau carminativum, ya, penyegar, ya. Jadi ketika air tadi, adem sari tadi, ketika dilarutkan dengan air, kemudian dia mengeluarkan gas CO2, seketika itu kita minum, maka rasanya itu seger. Nah, kalau nggak percaya nanti silakan bedakan dengan adem sari, atau mungkin yang lainnya. Ketika dilarutkan, kita diamkan dulu sampai gas CO2 nya habis, ya. Ketika habis, nanti baru diminum. Nah, itu nanti kira-kira lebih segar yang mana, apakah yang masih ada gas CO2 nya maupun yang sudah habis gas CO2 nya. Oke, pulvis aspersorius, yaitu atau serbuk tabur, umumnya dikemas dalam wadah yang bagian atas berlubang halus untuk memudahkan penggunaan pada kulit. Kemudian ada talek dan kaolin, dan bahan mineral yang digunakan harus memenuhi syarat bebas bakteri Clostridium tetani, kemudian Clostridium welchi, kemudian Bacillus anthracis, ya. Jadi harus bebas ini. Kenapa? Karena biasanya bakteri-bakteri ini bisa mudah menular lewat kulit. Nah, jadi talek, kaolin maupun bahan mineral harus bebas tadi, ini 3 bakteri. Kemudian serbuk tidak digunakan pada luka terbuka, ya.
serbuk ini, serbuk tabur tidak boleh digunakan pada luka terbuka. Kenapa? Ya tadi, kalau lukanya terbuka kemudian dikasih serbuk tabur, pada kita tahu sendiri serbuk tabur itu ada partikel-partikel halus. Nah, ketika ada luka terbuka, nah itu nanti bisa menggores, akhirnya akan bisa menimbulkan iritasi atau bahkan terjadinya infeksi. Kemudian harus melewati ayakan pada ukuran 100 mesh agar tidak menimbulkan iritasi. Ya, tadi ini kita bahas. Oke. Bisa disterilkan dengan pemanasan kering pada suhu 150 derajat Celcius selama 1 jam. Oke. Pulvis aspersorius. Ya, sediaan serbuk bebas dari butiran kasar biasanya digunakan untuk pemakaian luar atau serbuk tabur. Syaratnya homogen, kemudian bebas dari sifat fisik yang bisa menimbulkan iritasi, kemudian yang kedua mudah mengalir sehingga bisa tersebar merata dan melekat di kulit, ya. Jadi kalau kita menuangkan misalnya hirosin ataupun bedak salisil, ya itu ketika kita tuangkan itu mudah mengalir, ya. Nah, jadi kalau misalnya susah mengalir kan nanti nggak akan keluar serbuknya, dan ketika kita keluarkan itu bisa tersebar merata dan melekat di kulit. Tujuannya adalah misalnya ya menyerap air yang ada di sekitar kulit, ya, sehingga ini bisa menghilangi rasa gatal-gatal. Kemudian pulvis aspersorius yang sering digunakan bahan-bahannya yaitu yang pertama adalah bersifat absorben atau menyerap. Contohnya ada bentonit, ada kaolin, ada talek, ada milum, ya. Kemudian sebagai pelicin ataupun pendispersi biasanya digunakan zinc stearat, kemudian magnesium stearat, bisa juga menggunakan dengan talek. Kemudian untuk pelekatnya bisa menggunakan zinc stearat maupun aluminium stearat. Kemudian sebagai BO-nya yaitu ada sulfur, kemudian ada asam tanin, ada aluminium klorida sebagai astringen atau mengecilkan selaput lendir, kemudian ada menthol camphor yaitu bisa pendingin maupun sebagai anti gatal. Contoh sediaan bedak tabur yaitu ada zinci undesilenatis pulvis aspersorius, ya, nanti bisa dilihat di Fornas. Kemudian sulfanilamide pulvis aspersorius, kemudian ada pulvis paraformaldehidi compositus, ada pulvis salicilatis compositus. Oke. Kita masuk ke pulvis dentifricius atau serbuk gigi, ya, tadi bisa menggunakan karmin warnanya merah yang dilarutkan terlebih dahulu dengan menggunakan kloroform ataupun etanol dengan kadar 90%. Kemudian yang ketiga ada pulvis sternutatorius, ya, serta nama lainnya adalah serbuk bersin. Karena ini tadi bersin maka biasanya dihisap melalui hidung. Karena dihisap melalui hidung supaya nanti tidak mengiritasi hidung, selaput lendir hidung, maka syaratnya harus serbuk halus sekali. Nah, ini tadi masuk ke serbuk effervescent yang terakhir, yaitu fungsi dari penggunaan effervescent ini adalah untuk menutupi rasa pahit maupun tidak enak, ya, karena ada tadi gas CO2 bisa bersifat kaminatif atau memiliki efek samping menyegarkan. Di samping itu juga gas CO2 juga mempercepat penyerapan, ya, karena merangsang cairan lambung. Kemudian yang ketiga, serbuk lebih stabil daripada potsio. Khasiat dari serbuk effervescent ini sendiri fungsinya adalah sebagai penyegar. Kemudian obat juga berkhasiat lebih cepat. Larutan tidak boleh terdapat adanya endapan, ya. Jadi kalau misalnya kita meminum adem sari misalnya, contohnya, bukan bermaksud iklan. Jadi ketika kita menuangkan adem sari ke dalam air yang sudah berisi gelas yang sudah berisi air, baik air dingin maupun panas, ketika begitu kita tuang, maka semuanya itu harus larut, ya, tidak boleh ada endapan. Kalau ada endapan, nah berarti mungkin ada terjadinya kesalahan. Nah, lebih baik tidak usah diminum. Tetapi kalau sepanjang tidak ada endapan, nah itu baik,
ya. Jadi syaratnya itu tidak boleh ada endapan. Yang namanya serbuk effervescent itu harus terlarut sempurna. Kemudian serbuk effervescent merupakan sediaan padat bentuk serbuk untuk pemakaian dalam, terdiri dari campuran asam maupun basa. Ketika dilarutkan akan melepaskan suatu gas CO2. Bagian asam yang digunakan itu biasanya asam sitrat, asam tartat. Kemudian bagian basa yang digunakan itu merupakan natrium bikarbonat, ya. Jadi ini tadi penggolongan dari serbuk ada beberapa, yaitu ada serbuk pulvis aspersorius, ada pulvis dentifrizius, ada pulvis ini tadi sternutatorius, kemudian yang terakhir adalah pulvis effervescens, ya, yang bersifat sebagai carminativum. Oke, untuk materi saya cukupkan sampai penggolongan serbuk ini. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan membahas tentang ini tadi, ya, ada formula, kemudian ada cara pembuatan dan seterusnya. Nah, untuk materi ini kita cukupkan sampai sekian saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, semoga kita selalu diberikan keimanan dan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap semangat.